Indonesia selaku presidensi G20 tahun ini mendapat tantangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari markas NATO di Belgia. Biden mengusulkan agar Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20 sebagai akibat konflik di Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Rusia patut dikeluarkan dari keanggotaan G20. Biden mengaku telah membicarakan hal tersebut dengan sejumlah kepala negara yang berkumpul di Brussels, Belgia. Di ibu kota Belgia itu berlangsung KTT G7 serta KTT luar biasa Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Secara khusus Biden menyerahkan keputusan kepada Indonesia selaku presidensi G20 tahun ini. Do you think that Russia needs to be removed from the G20? On the latter point, my answer is yes. That depends on the G20. That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both Ukraine be able to attend the meetings, as well as basically Ukraine being able to attend the G20 meeting and observe. Konflik di Ukraina menjadi alasan bagi negara-negara barat untuk bersikap keras terhadap Rusia. Selain mengenakan berbagai sanksi, sejumlah negara barat juga mendorong wacana untuk tidak mengundang Rusia ke KTT G20 yang tahun ini diselenggarakan di Indonesia selaku presidensi bergilir G20. Indonesia telah melayangkan undangan sejak Februari lalu kepada setiap negara anggota G20 untuk menghadiri KTT G20 di Bali tahun ini. Undangan juga telah disampaikan kepada Rusia. Kementerian Luar Negeri menegaskan selaku presidensi G20, Indonesia bersikap imparsial atau tidak memihak. Basically, I think my question is that posisi kita untuk komentari orang-orang lain ya, jujur aja posisi kita telah sampaikan quite clear kan tadi saya bilang bahwa presidensi sesuai dengan presidensi sebelumnya akan melaksanakan tugasnya untuk what do you call it, impartial presiden dan sesuai presiden yang berlaku. Dan salah satu tugasnya presidensi juga antara lain adalah juga berkonsultasi dengan semuanya. Jadi Bu Menlu, Bu Menkyu, saya sendiri, Deputy Finance Minister, kita bicara dengan semua anggota. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal juga berpendapat sebagai Presiden G20 tahun ini, Indonesia harus menjadi ketua yang adil. Karena Indonesia tidak memiliki posisi dalam konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Semua negara anggota G20 itu sama. Jadi tidak ada negara yang lebih besar, punya hak veto, dan lain sebagainya. Enggak, semuanya sama. Dan tahun ini Indonesia adalah presidennya, dan sebagai presiden tentu kita mempunyai kewajiban untuk sebagai ketua yang fair gitu ya, yang sesuai peraturan yang ada, jadi semuanya diundang sesuai ketentuan yang selama ini berlaku. Kita bisa aja, ini juga penting dikatakan, kita bisa aja nggak setuju sama Rusia. Saya tidak setuju kalau kita dibilang netral ya. Kita tidak punya posisi dalam konflik antara Ukraina sama Rusia. Tapi bahwasanya Rusia menginvasi Ukraina, nah itu kita harus punya posisi. Kita sebagai negara yang bebas aktif harus bisa menyatakan kepada Rusia, kamu salah. Ini suatu hal yang yang melanggar hukum internasional, melanggar piagam PBB, dan akan menciptakan destabilisasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap kita tidak mempunyai konflik geopolitik dengan Rusia. Kalau Eropa kan ada konflik geopolitik dengan Rusia, Amerika juga ada. Kita tidak ada, kita lebih kepada masalah prinsip. Nah, makanya posisi kita akan berbeda dari posisi negara-negara barat gitu ya. Dan ini nanti akan tercermin dari cara kita menghandle G20 nanti. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan dari Indonesia. Putin pun menyatakan ingin datang dan hadir dalam KTT G20 di Indonesia. Tim TV One mengabarkan.